Pak Budi adalah seorang pria yang dulunya kuat dan penuh semangat. Di usianya yang menginjak 50 tahun, dia menjalani kehidupan sederhana namun bahagia bersama istrinya, Sinta. Mereka tinggal di rumah yang tak terlalu besar, tetapi nyaman, di sebuah perumahan di pinggiran kota. Meskipun hidup dalam kesederhanaan, Pak Budi merasa bahwa dia memiliki segalanya. Dia bekerja keras sebagai pegawai kantoran untuk menafkahi keluarganya. Sementara Sinta, yang berusia 45 tahun, mengurus rumah tangga. Kehidupan mereka selama puluhan tahun tampak stabil, tanpa ada masalah yang berarti. Namun, segala sesuatu berubah dalam sekejap mata. Suatu pagi, ketika Pak Budi sedang bersiap untuk pergi bekerja, dia merasa pusing yang tak biasa. Pemandangan di sekitarnya mulai berputar-putar, dan sebelum dia sempat menyadarinya, tubuhnya terjatuh di lantai dengan keras. Dunia di sekitarnya menjadi gelap, dan yang terakhir ia dengar adalah suara istrinya yang berteriak panik sebelum segalanya hening. Ketika Pak Budi akhirnya sadar kembali, dia mendapati dirinya terbaring di ranjang rumah sakit. Kepalanya berat, tubuhnya terasa kaku dan tak bisa bergerak. Rasa takut dan bingung langsung menghantamnya. Dia mencoba berbicara, namun kata-kata yang keluar dari mulutnya tak jelas, hanya gumaman tak beraturan. Dia mencoba menggerakkan tubuhnya, tetapi hanya sebagian kecil dari sisi kanan tubuhnya yang merespons. Saat itu, dokter memberitahu bahwa dia terkena serangan stroke. Tubuhnya lumpuh, dan dia tak lagi bisa melakukan hal-hal yang biasa ia lakukan. Dunia Pak Budi runtuh dalam sekejap. Setelah beberapa minggu di rumah sakit, Pak Budi akhirnya dibawa pulang ke rumah. Namun, hidupnya sudah tak sama lagi. Kini, dia terbaring lemah di tempat tidur, tak mampu mengurus dirinya sendiri. Sinta, istrinya, menjadi satu-satunya orang yang dia harapkan untuk merawat dan mendukungnya. Pada awalnya, Sinta tampak setia merawat Pak Budi. Dia menyiapkan makanan, membersihkan tubuhnya, dan memastikan suaminya mendapatkan perawatan yang layak. Namun, seiring waktu, Sinta mulai berubah. Pak Budi melihat perubahan kecil pada awalnya. Senyuman yang mulai hilang, perhatian yang berkurang, dan seringnya Sinta pergi tanpa alasan yang jelas. Pak Budi, yang tak berdaya, hanya bisa berbaring dan menyaksikan semua itu, tanpa bisa bertanya lebih jauh. Suatu malam, ketika Sinta sedang bersiap untuk pergi keluar rumah lagi, Pak Budi yang lemah dan hampir tak bisa berbicara berusaha menanyakan kemana istrinya pergi. Dengan suara serak dan patah-patah, dia berkata, "Sinta, kau kemana?" Namun, alih-alih memberi jawaban yang menenangkan, Sinta hanya meliriknya dengan dingin. "Aku punya urusan di luar," jawabnya singkat, sebelum berjalan keluar tanpa menoleh lagi. Pak Budi merasa hatinya hancur. Dia tahu ada sesuatu yang salah. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Tubuhnya lumpuh. Dia bahkan tidak bisa bangkit dari tempat tidur, apalagi mengejar dan bertanya lebih lanjut. Dalam kesunyian malam, air mata mengalir di pipinya, perasaan tak berdaya menyelimutinya. Dia mencoba melawan kesedihan, tapi semakin hari, dia merasakan jarak yang semakin besar antara dirinya dan istrinya. Malam-malam berikutnya, Sinta sering pergi keluar rumah tanpa memberitahu Pak Budi. Saat kembali, dia selalu datang larut malam, dengan aroma parfum yang tak dikenali Pak Budi. Dan setiap kali, dia langsung masuk ke kamar tanpa berbicara sepatah kata pun. Pak Budi, yang hanya bisa berbaring, merasa semakin terasing dari kehidupan rumah tangganya sendiri. Kemudian, suatu malam, hal yang paling menyakitkan terjadi. Pak Budi sedang terjaga di tempat tidurnya. Matanya yang lemah menatap langit-langit kamar. Tiba-tiba, dia mendengar suara pintu depan terbuka. Biasanya, itu berarti Sinta pulang. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Bukan hanya suara langkah kaki Sinta yang dia dengar, tetapi ada langkah kaki lain yang lebih berat. Suara seorang pria. Pak Budi berusaha menggerakkan tubuhnya, tetapi sia-sia. Tubuhnya tetap lumpuh. Hanya matanya yang bisa melihat ke arah pintu kamar. Saat pintu terbuka, air matanya sudah mulai mengalir tanpa sadar. Di depan matanya,
Sinta masuk ke dalam kamar bersama seorang pria asing. Pria itu tampak lebih muda dari Pak Budi, dengan tubuh tegap dan penampilan rapi. Mereka tertawa kecil, tanpa menyadari atau memedulikan keberadaan Pak Budi yang terbaring di tempat tidur. Sinta, tanpa rasa malu, membawa pria itu ke dalam kamar mereka. Dengan tenang, dia mengajak pria itu untuk duduk di tempat tidur, tepat di samping tempat Pak Budi berbaring. Di depan mata Pak Budi, mereka berbicara dan berbisik, tertawa mesra, seolah-olah Pak Budi tidak ada di sana, seolah-olah dia hanyalah bayangan yang tak berarti. Hati Pak Budi hancur berkeping-keping. Air matanya mengalir deras, membasahi bantal tempat dia terbaring. Dia ingin berteriak, ingin memarahi Sinta, ingin menanyakan mengapa dia tega melakukan ini. Namun, tidak ada satupun kata yang bisa keluar dari mulutnya. Tubuhnya yang lumpuh seolah menjadi penjara yang membuatnya tak bisa melakukan apapun selain menyaksikan pemandangan menyakitkan itu. Sinta dan pria itu terus berbincang tanpa memedulikan Pak Budi, seolah-olah dia tidak ada di dunia ini. Pak Budi hanya bisa menangis dalam diam, merasakan pengkhianatan terbesar dalam hidupnya terjadi di depan matanya sendiri. Kamar yang dulu menjadi tempat penuh cinta dan kehangatan kini menjadi saksi bisu dari penderitaan yang tak terucapkan. Malam itu, Pak Budi tidak bisa tidur. Air matanya terus mengalir hingga pagi. Di dalam hatinya, dia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Malam itu adalah mimpi buruk yang nyata bagi Pak Budi. Meskipun tubuhnya lumpuh dan tak berdaya, rasa sakit di dalam hatinya lebih menyiksa daripada kondisi fisiknya. Setelah malam penuh pengkhianatan itu, segala sesuatunya berubah menjadi lebih kelam. Pak Budi tidak pernah membayangkan bahwa istrinya, Sinta, wanita yang dia cintai selama puluhan tahun, akan tega memperlakukannya dengan cara yang begitu kejam. Setiap pagi sejak kejadian itu, Pak Budi terbangun dengan perasaan berat di dadanya. Dia berusaha memulihkan diri, berharap ada perubahan, berharap Sinta akan sadar dan kembali seperti dulu. Namun, harapan itu semakin hari semakin pudar. Bukannya berubah, Sinta justru semakin sering membawa pria asing itu ke dalam rumah, ke dalam kamar mereka. Setiap kali, Pak Budi hanya bisa berbaring, tak mampu bergerak, tak mampu berbicara. Air matanya menjadi satu-satunya pelampiasan dari rasa sakit yang ia rasakan. Hari demi hari, Pak Budi hanya bisa menyaksikan kemesraan Sinta dengan pria itu, tepat di hadapan matanya. Tawa mereka, bisikan lembut, dan keakraban yang mereka tunjukkan seolah-olah menjadi racun yang meresap ke dalam jiwanya. Kamar yang dulu menjadi tempat mereka berbagi cinta dan kebahagiaan kini menjadi tempat Pak Budi merasakan pengkhianatan yang tak terbayangkan. Setiap malam, Sinta akan datang dengan pria itu, tertawa kecil di depan Pak Budi yang hanya bisa berbaring tak berdaya. Kadang-kadang mereka bahkan bercanda seolah-olah Pak Budi tidak ada di sana. Pria itu, yang Pak Budi belum pernah kenal sebelumnya, tampak nyaman berada di rumah yang seharusnya menjadi milik Pak Budi. Dia duduk di kursi yang dulu biasa Pak Budi duduki, minum dari gelas yang dulu biasa Pak Budi gunakan, bahkan bersikap seolah-olah dia adalah penguasa rumah tersebut. Sinta juga berubah drastis. Jika dulu dia penuh perhatian dan kasih sayang, kini dia terlihat dingin dan acuh. Setiap kali Pak Budi mencoba berbicara, bibirnya bergerak tanpa kata-kata jelas, dan Sinta hanya meliriknya dengan tatapan yang seolah berkata, "Kau tak bisa melakukan apa-apa." Kerap kali, dia pergi tanpa sepatah kata pun, meninggalkan Pak Budi dalam kesunyian dan kesedihan yang mendalam. Hari-hari yang biasanya terasa panjang kini menjadi tak tertahankan bagi Pak Budi. Dia tidak lagi menunggu dengan harapan, melainkan dengan ketakutan tentang siapa lagi yang akan dibawa Sinta ke dalam rumah mereka. Pak Budi mulai kehilangan semangat hidup, merasa seolah-olah dia hanya bayangan dari dirinya yang dulu. Setiap kali pria itu datang, Pak Budi merasa bahwa sedikit demi sedikit, martabatnya tergerus habis. Salah satu malam, ketika mereka kembali ke kamar, Pak Budi mencoba sekali lagi untuk berbicara. Dengan seluruh kekuatan yang tersisa, dia berusaha menggerakkan bibirnya. "Sinta, kenapa?" ucapnya dengan suara serak, hampir tak terdengar. Dia berharap, meskipun hanya sejenak,
bahwa Sinta akan merasa iba, bahwa ada setitik rasa cinta yang masih tersisa dalam hatinya. Namun, apa yang didapatnya hanya tawa kecil dari Sinta. "Kenapa?" jawab Sinta dengan nada sinis, sambil mengelus bahu pria itu. "Karena kau tak bisa melakukan apa-apa lagi, Pak Budi. Kau tak berguna." Kata-kata itu menembus hati Pak Budi lebih dalam dari yang bisa ia bayangkan. Tak berguna. Sinta benar-benar tak lagi peduli padanya, bahkan tak segan-segan mengatakannya langsung. Pak Budi merasa hancur seutuhnya. Lebih dari sekadar lumpuh fisik, jiwanya juga lumpuh. Pria itu hanya tersenyum tipis dan duduk santai di kursi dekat ranjang. Seolah-olah Pak Budi hanyalah penonton dalam rumahnya sendiri. Mereka berbincang tentang hal-hal remeh, tertawa seolah tak ada yang salah. Bagi mereka, Pak Budi hanyalah bayangan bisu di sudut ruangan, tergeletak tanpa daya. Pak Budi hanya bisa menatap ke arah langit-langit kamar, mencoba membendung air mata yang terus mengalir. Kenangan indah tentang hidup mereka dulu seolah diputar ulang dalam pikirannya. Kenangan ketika Sinta merawatnya dengan penuh cinta, ketika mereka tertawa bersama, merencanakan masa depan. Semua itu kini terasa seperti mimpi yang tak pernah terjadi. Ia hanya bertanya-tanya, kapan segalanya berubah menjadi seburuk ini? Waktu terus berlalu, dan rasa sakit di dalam hati Pak Budi semakin tak tertahankan. Meskipun tubuhnya lumpuh, pikirannya masih tajam. Dia mulai menyadari bahwa dia harus melakukan sesuatu, meski dalam kondisinya yang tak berdaya. Namun, apa yang bisa dia lakukan? Setiap hari dia hanya berbaring, tak mampu berbicara jelas, tak mampu bergerak. Hidupnya seperti penjara yang tak bisa dia keluar dari. Satu-satunya hal yang dia miliki sekarang hanyalah pikiran dan ingatannya. Dia mulai merencanakan cara untuk lepas dari penderitaan ini, meskipun hanya sekadar menuntaskan rasa sakit emosional yang menghancurkan dirinya perlahan-lahan. Suatu malam, ketika Sinta dan pria itu sedang berbincang di kamar seperti biasa, Pak Budi mulai mengingat sesuatu. Sebuah surat wasiat yang dia tulis sebelum stroke menyerangnya. Dalam surat wasiat itu, semua aset yang dia miliki akan diwariskan pada Sinta jika terjadi sesuatu pada dirinya. Pak Budi mulai menyadari bahwa mungkin inilah alasan mengapa Sinta merasa tak perlu lagi memperlakukannya dengan hormat. Dia sudah merasa aman karena surat wasiat itu, dan berpikir bahwa Pak Budi tak lagi bisa melawan atau mengubah nasibnya. Tiba-tiba, meskipun tubuhnya masih lumpuh, ada percikan kekuatan kecil dalam diri Pak Budi. Dia tahu bahwa satu-satunya cara untuk merebut kembali martabatnya adalah dengan bertindak. Meskipun tubuhnya tidak bisa bekerja, pikirannya masih bisa membuat keputusan. Dan di sanalah Pak Budi memutuskan, dalam diam dan kesakitannya, bahwa dia tidak akan membiarkan dirinya mati sia-sia sebagai orang yang tidak berharga di mata Sinta. Dia akan merubah surat wasiat itu. Dia akan memastikan bahwa Sinta tidak mendapatkan apapun dari pengkhianatannya. Hari-hari berikutnya, Pak Budi mulai merencanakan langkahnya. Dia meminta bantuan tetangga yang baik hati untuk membawanya ke notaris, meskipun dia tidak bisa berbicara dengan jelas. Dengan susah payah, dia berusaha menjelaskan niatnya kepada notaris, meskipun dengan suara yang hampir tak bisa dipahami. Setelah segala usaha, Pak Budi berhasil mengubah surat wasiatnya. Harta miliknya kini tidak lagi diwariskan kepada Sinta, melainkan kepada yayasan amal yang akan membantu orang-orang sakit sepertinya. Baginya, ini adalah satu-satunya cara untuk membalas perlakuan kejam Sinta, untuk menunjukkan bahwa meskipun dia lumpuh, dia masih memiliki kekuatan untuk melawan. Dengan tekad ini, Pak Budi merasa ada secercah harapan di tengah kepedihan hidupnya. Dan meskipun Sinta mungkin tak akan pernah tahu, Pak Budi tahu dalam hatinya bahwa dia telah melakukan sesuatu untuk melawan pengkhianatan yang dialaminya. Di tengah kesunyian malam, untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, Pak Budi merasa ada sedikit kedamaian dalam hatinya, meski tubuhnya masih tak bisa bergerak. Hari-hari setelah Pak Budi mengubah surat wasiatnya menjadi lebih tenang, meskipun di dalam hatinya masih ada luka yang dalam. Sinta dan pria yang sering datang ke rumah mereka tetap bertingkah seolah-olah Pak Budi tidak ada. Mereka terus berbicara, tertawa,
dan bersikap mesra di depan mata Pak Budi, tanpa sedikit pun rasa malu atau bersalah. Namun kini, di dalam hati, Pak Budi memiliki satu hal yang mereka tidak tahu. Sebuah rencana yang sudah ia jalankan dengan diam-diam. Setiap malam, saat mereka bersenang-senang di kamar yang seharusnya menjadi tempat suci bagi Pak Budi dan istrinya, air mata masih mengalir di pipi Pak Budi. Namun, kali ini, air mata itu bukan sekadar air mata kepedihan semata. Ada rasa lega yang mulai muncul. Perasaan bahwa dia sudah melakukan sesuatu untuk melawan ketidakadilan yang ia alami. Dia tahu bahwa saat ajal menjemput, Sinta tidak akan mendapatkan apapun dari pengkhianatannya. Tidak ada harta, tidak ada warisan, tidak ada keuntungan. Sinta dan pria itu tidak pernah tahu bahwa Pak Budi, meskipun lumpuh dan tak bisa bergerak, telah mengubah takdirnya sendiri. Mereka terus berperilaku seolah-olah Pak Budi hanyalah benda mati yang tak bisa berpikir atau bertindak. Mereka percaya bahwa mereka sudah memenangkan segalanya, bahwa tidak ada lagi yang bisa mereka khawatirkan. Namun, Pak Budi tahu bahwa dalam keheningan dan ketidakberdayanya, ia telah merebut kembali martabatnya. Suatu malam, saat angin berhembus dingin di luar rumah, Sinta dan pria itu kembali ke kamar setelah malam yang panjang di luar. Seperti biasa, mereka masuk ke kamar tanpa peduli pada keberadaan Pak Budi yang terbaring di tempat tidur yang sama. Mereka berbicara tentang hal-hal sepele, tertawa kecil di antara percakapan mesra mereka. Pak Budi hanya bisa memandang dengan mata yang lelah, tetapi di dalam dirinya, ia merasa damai. Tak ada lagi keinginan untuk berteriak, tak ada lagi amarah yang membara, hanya ketenangan yang perlahan muncul. Malam itu, Pak Budi merasa tubuhnya semakin lemah. Ada rasa dingin yang menjalar dari ujung kaki hingga ke kepala. Tubuhnya semakin sulit untuk digerakkan. Bahkan untuk menatap lurus ke depan saja ia kesulitan. Nafasnya mulai terasa berat. Dan Pak Budi tahu bahwa waktunya mungkin sudah tidak lama lagi. Di tengah rasa dingin yang mulai menyelimuti tubuhnya, Pak Budi berpikir tentang hidupnya yang dulu. Ia teringat saat-saat bahagia bersama Sinta, ketika mereka masih muda dan penuh cinta. Teringat ketika mereka merencanakan masa depan bersama, membeli rumah kecil itu, dan bekerja keras untuk membangun kehidupan yang stabil. Semua itu terasa seperti kehidupan yang jauh di masa lalu. Sebuah mimpi yang kini telah berubah menjadi mimpi buruk. Tapi malam itu, meskipun tubuhnya lemah dan rasa sakit masih menyelimuti hatinya, Pak Budi tersenyum kecil. Dia tahu bahwa meskipun hidupnya berakhir dalam keadaan seperti ini, dia telah melakukan sesuatu untuk melawan. Tidak ada yang bisa merebut martabatnya lagi. Meskipun tubuhnya lumpuh, jiwanya tetap kuat hingga akhir. Dan akhirnya, di tengah malam yang sunyi, dengan suara tawa Sinta dan pria itu di latar belakang, Pak Budi mengembuskan napas terakhirnya. Pagi harinya, Sinta menemukan Pak Budi sudah tidak bernyawa di tempat tidurnya. Ekspresi wajahnya yang tenang membuat Sinta tercengang sejenak. Meskipun ia jarang menunjukkan perhatian akhir-akhir ini, ada sebersit rasa bersalah yang muncul di hatinya. Namun, rasa itu segera ia singkirkan, dan yang tersisa hanyalah perasaan lega bahwa Pak Budi sudah tidak ada lagi. Dia berpikir bahwa kini, dia bisa memiliki semua yang dia inginkan. Rumah, harta, dan kehidupan baru bersama pria yang kini mengisi hatinya. Beberapa hari kemudian, setelah pemakaman sederhana untuk Pak Budi, Sinta mulai membayangkan kehidupan barunya. Dia merasa bebas, seolah-olah beban besar telah diangkat dari pundaknya. Dia mulai merencanakan masa depannya dengan pria itu, membayangkan bagaimana mereka akan menjual rumah, menggunakan harta Pak Budi untuk memulai hidup baru di tempat lain. Namun, takdir memiliki rencana lain. Beberapa minggu setelah kepergian Pak Budi, Sinta menerima panggilan dari notaris yang bertanggung jawab atas surat wasiat suaminya. Panggilan itu membuat Sinta terkejut, tetapi juga bersemangat. Dia berpikir bahwa ini adalah awal dari kehidupan barunya, di mana dia akan mewarisi seluruh harta Pak Budi dan memulai babak baru. Ketika Sinta duduk di kantor notaris, dia mendengarkan dengan penuh harap saat surat wasiat Pak Budi dibacakan. Namun, seiring kalimat demi kalimat terucap, wajah Sinta perlahan berubah pucat.
Surat wasiat itu tidak seperti yang ia harapkan. Alih-alih mewariskan semua aset kepada Sinta, Pak Budi telah mengubah surat wasiatnya. Semua harta benda, termasuk rumah yang mereka tinggali, akan disumbangkan kepada yayasan amal yang membantu para pasien stroke dan keluarga mereka. Sinta merasa dunia di sekelilingnya runtuh. Semua yang dia anggap sebagai miliknya, semua yang dia harapkan akan menjadi miliknya, hilang begitu saja. Pria di sampingnya hanya terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Tidak ada yang tersisa untuk Sinta. Sinta tidak pernah menyangka bahwa Pak Budi, meskipun lumpuh dan tak berdaya, mampu melakukan hal seperti ini. Dalam diamnya, dalam rasa sakitnya, Pak Budi telah melakukan satu hal terakhir untuk melawan pengkhianatan yang dia alami. Hari-hari berikutnya, Sinta menjalani hidup dalam kesedihan dan penyesalan. Pria yang dulu bersamanya kini pergi, setelah mengetahui bahwa tidak ada harta yang bisa diambil. Sinta dibiarkan sendiri, dengan perasaan bersalah yang terus menghantui setiap malam. Dia teringat wajah Pak Budi yang tenang saat meninggal, dan dia tahu bahwa suaminya telah menang dalam diam. Pak Budi mungkin sudah tiada, tetapi pesannya jelas. Martabat dan harga diri tidak bisa diambil begitu saja, bahkan oleh orang yang paling kita percayai. Dalam keheningan dan ketidakberdayanya, Pak Budi telah meraih kemenangan terakhirnya. Dan meskipun kini rumah itu kosong, Sinta tahu bahwa bayangan Pak Budi akan selalu ada, mengingatkannya pada kesalahan yang tak bisa dihapus.